Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi untuk perkuliahan teknologi proses protein lanjut. Dalam hal ini kita masuk bab atau materi reaksi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada protein. Dan kemudian untuk video ini nanti bisa disaksikan melalui channel YouTube ESP Foodtech. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas beberapa perubahan-perubahan ataupun reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada protein. Sebenarnya ada banyak reaksi-reaksi yang terjadi, tetapi dalam hal ini nanti kita akan membahas 3 perubahan utama yang sering kita jumpai atau sering terjadi pada protein. Yaitu adalah yang pertama terkait dengan denaturasi protein. Ini paling banyak terjadi pada protein yang mengalami proses pengolahan ataupun proses termal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hidrolisis protein. Bagaimana suatu protein ini merupakan polimer, yaitu polipeptida. Karena polimer maka bisa dipotong-potong atau dipecah-pecah menjadi unit-unit yang lebih kecil atau bahkan sampai ke unit terkecilnya, yaitu asam amino. Dan yang ketiga nanti adalah kaitannya dengan reaksi Maillard, yang mana reaksi Maillard ini akan melibatkan protein atau lebih tepatnya di sini adalah asam amino atau gugus amina yang dimiliki oleh protein tersebut, yang nanti jika berinteraksi dengan gula preduksi ataupun gula-gula yang bersifat reduktif, maka dia akan mengalami reaksi pencoklatan yang bersifat non-enzimatis yang kita sebut sebagai reaksi Maillard. Kita masuk bagian pertama, yaitu denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan berubahnya susunan ruang akibat perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener dari suatu molekul protein. Jadi pada denaturasi protein ini, struktur dari protein yang sudah kita bahas sebelumnya, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, yang berubah di sini adalah sekunder, tersier, dan kuartenernya. Tetapi untuk ikatan peptidanya, yang kita sebut sebagai struktur primernya, tidak berubah. Nah ini, tanpa terjadinya pemutusan ikatan peptida. Akibat fenomena denaturasi ini, baik itu oleh pemanasan ataupun pengolahan atau mungkin perlakuan pH dan sebagainya, nanti akan kita lihat, maka protein akan mengalami perubahan karakteristik. Yang paling menonjol adalah kelarutan protein menjadi berkurang. Ya, jadi sebagian besar protein ini kan banyak yang bersifat larut ya, seperti misalnya protein susu yang kita kenal sebagai kasein, kemudian ada juga whey. Nah, itu pada awalnya dia larut pada susu, tetapi jika kita beri perlakuan misalnya dengan penambahan air jeruk menjadi asam, nah, maka akan terjadi penggumpalan protein. Nah, menggumpalnya protein itu maka diakibatkan oleh adanya ini, kelarutan protein berkurang atau bahkan menjadi tidak larut. Seperti juga mungkin ada susu kedelai, sari kedelai, itu kan juga seperti susu ya. Di dalamnya kaya dengan protein kedelai, tetapi jika mengalami penambahan asam, misalnya asam cuka, nah itu bisa menjadi menggumpal, yang kemudian bisa dimanfaatkan pada pembuatan tahu. Memang sengaja protein digumpalkan, kemudian diambil, disaring dengan kain saring. Sedangkan pada protein-protein aktif, seperti enzim, maka protein enzim tersebut akan mengalami kehilangan aktivitas biologis, ataupun mengalami penurunan aktivitas biologis. Akibat apa? Akibat denaturasi ini akan mengubah struktur dari enzim tersebut. Kita singgung kemarin bahwa enzim ini kita kenal sebagai struktur tersier dan kuartener yang paling dominan di sana. Yang seperti
benang kusut, bulat-bulat, kemudian ini mengalami denaturasi, terjadi unfolding. Yang kita kenal nanti adalah unfolding. Yang awalnya berlipat-lipat seperti kusut, ini menjadi teruntai atau terbuka. Nah, ini gambaran skema sederhana dari denaturasi protein, yang mana pada normal protein atau polipeptida ini berupa seperti benang kusut yang berlipat-lipat, berkelok-kelok, dan seterusnya. Akibat terjadinya denaturasi, maka protein atau polipeptida yang berkelok-kelok ini akan menjadi lebih terbuka, yang kita kenal sebagai unfolding. Nah, dalam hal ini adalah loss of biological activity, terutama yang terjadi pada enzim. Nah, protein yang telah mengalami denaturasi seperti ini menjadi teruntai atau menjadi terbuka atau unfolding. Ini sifatnya nanti ada yang bisa kembali ke semula menjadi normal protein lagi yang kita sebut sebagai renaturasi. Tetapi tidak semua denaturasi protein bersifat reversibel seperti ini. Jika denaturasi tersebut diakibatkan oleh misalnya oleh perlakuan pH karena penambahan asam gitu ya, kemudian mencapai titik isoelektrik, maka dia akan terdenaturasi. Tetapi jika pH-nya kita kembalikan normal kembali, misalnya pada pH semula yaitu pH netral, maka bisa terjadi renaturasi. Tetapi kalau denaturasi ini akibat oleh panas, misalnya pengolahan, perebusan, penggorengan, misalnya telur direbus ya, atau digoreng, menggumpal ya, putih telurnya itu albuminnya menggumpal, mengalami denaturasi seperti ini. Maka dia tidak akan bisa kembali ke semula, tidak bisa mengalami renaturasi. Jadi denaturasi ada dua, yaitu yang bersifat reversible, bisa kembali ke semula, tapi ada juga yang bersifat irreversible, terutama kalau disebabkan oleh perlakuan panas atau termal. Nah, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan protein tersebut terdenaturasi? Yang paling utama penyebab denaturasi pada proses pengolahan itu adalah temperatur atau suhu, perlakuan suhu. Perlakuan suhu yang seperti apa? Yaitu bisa berupa suhu panas, itu yang paling mudah. Tetapi tidak menutup kemungkinan perlakuan suhu dingin juga bisa menyebabkan denaturasi protein. Nah, temperatur atau misalnya di sini adalah panas, ini dapat memutus ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Jadi pada struktur sekunder kemarin didominasi oleh interaksi hidrogen atau ikatan hidrogen. Dan ikatan disulfida ini juga membantu terbentuknya struktur sekunder dan tersier tersebut. Nah, ini akan putus akibat pemanasan tersebut. Misalnya putih telur atau albumin, itu kan protein ya kandungan utamanya. Itu direbus, nah, maka dia ikatan hidrogen yang harusnya tadi menstabilkan polipeptida yang berkelok-kelok, membentuk alpha helix, kemudian beta sheet yang bentuk lipat-lipatan. Nah, ini terputus. Karena terputus, maka dia akan teruntai. Tidak berkelok-kelok lagi atau tidak berlapis-lipat lagi, tapi akan teruntai, terbuka. Maka dia akan mengalami denaturasi atau perubahan dari sifat nature-nya. Beberapa protein tidak terdenaturasi oleh panas. Nah, protein bermacam-macam ya. Penyusun protein itu ada asam amino yang jumlahnya banyak, sekitar 20 asam amino yang berbeda, dan susunannya juga berbeda-beda, maka tiap protein nanti akan memiliki kestabilan yang berbeda-beda pula terhadap kondisi-kondisi ini, termasuk kondisi panas. Protein yang tahan terhadap panas atau tidak akan menggumpal oleh adanya panas, ini diantaranya adalah protein gelatin. Dan satu lagi adalah protein kasein. Gelatin pada apa? Yang kita peroleh bisa dari tulang, bisa dari kulit. Terutama misalnya adalah tulang dan kulit sapi. Bisa juga dari tulang dan kulit ikan. Atau kalau yang beredar di pasaran dunia itu kebanyakan justru dari tulang dan kulit babi.
Gelatin diambil dari jaringan kolagen. Kolagen yang banyak terdapat pada tulang ataupun kulit tadi. Diekstraksi, kemudian dimurnikan, dan diperolehlah gelatin yang sering dijadikan sebagai bahan pengental ataupun juga bisa menjadi bahan yang lembut, apa ya, seperti marshmallow itu ya, marshmallow yang teksturnya lembut, elastis, lembut dan elastis. Nah, ini bisa menggunakan gelatin. Nah, gelatin ini tahan panas. Sehingga kalau kita melakukan proses pengolahan menggunakan bahan-bahan, kemudian ada penambahan gelatin di dalamnya, tidak perlu khawatir gelatin ini akan mengalami denaturasi oleh panas tersebut. Kemudian yang kedua adalah kasein. Kasein ini adalah protein dari susu, terutama susu sapi ya. Susu sapi itu banyak mengandung kasein, sehingga susu segar yang kita peroleh dari peternak itu kan kalau secara tradisional bisa diolah ya dengan dimasak untuk membunuh mikroba atau bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Tetapi yang terjadi adalah selama proses pemasakan susu ini protein tidak akan menggumpal atau kasein tersebut tidak akan menggumpal. Karena kasein ini tahan terhadap panas. Sehingga tidak perlu khawatir kalau melakukan proses pengolahan susu menggunakan proses termal. Dan ini banyak dilakukan. Baik itu proses termal pasteurisasi, ataupun sterilisasi dengan UHT, atau bahkan sterilisasi dengan autoclave, dengan retorting. Tidak masalah untuk kaseinnya, tidak akan menggumpal. Tetapi kenapa kok banyak dikehendaki yang bagus itu adalah misalnya dengan proses pasteurisasi. Ya, dengan proses pasteurisasi itu yang dikejar atau yang dikehendaki adalah bukan kaitannya dengan rusak tidak rusaknya kasein, tetapi adalah kaitannya dengan supaya senyawa bioaktif yang ada di dalam susu yang tidak tahan panas itu tidak rusak. Gitu, sehingga proses hanya menggunakan pasteurisasi, tetapi resikonya tidak semua bakteri mati sehingga umur simpannya terbatas. Tetapi dari nutrisi atau dari nilai gizinya, senyawa bioaktifnya masih banyak yang aktif atau tidak rusak. Tapi untuk kaseinnya, protein susunya sendiri tidak ada masalah. Gitu. Dan nanti bisa kita lihat bahwa denaturasi ini tidak akan mengurangi nilai gizi dari protein ya, justru nanti akan meningkatkan nilai gizi protein. Nah, nanti akan kita lihat di belakang. Nah, kemudian mengapa protein ini seperti gelatin, kasein ini bisa tahan terhadap panas, sedangkan kalau putih telur, albumin misalnya, atau mungkin protein daging, itu tidak tahan panas. Gitu. Nah, ini beberapa komposisi asam amino ini bisa mempengaruhi stabilitas protein terhadap panas. Jadi, balik-balik lagi adalah susunan dari asam aminonya, karena yang menstabilkan susunan atau struktur dari protein itu adalah ya interaksi di antara asam-asam amino penyusunnya. Protein yang mengandung porsi asam amino hidrofobik, nah ini jadi kalau di dalam protein tersebut banyak asam amino yang bersifat hidrofobik. Hidrofobik berarti tidak suka air ya, yang bersifat hidrofobik lebih besar, maka dia cenderung lebih stabil. Gitu ya. Asam amino hidrofobik tersebut diantaranya adalah misalnya valin, isoleusin, leusin, fenilalanin. Ini asam-asam amino hidrofobik. Jika di sana porsinya itu cukup banyak, maka dia cenderung lebih stabil terhadap panas. Dibandingkan dengan kalau di dalamnya yang dominan justru asam amino hidrofilik. Nah, ini dari skema grafik temperatur terhadap temperatur dan pressure terhadap denaturasi protein. Ini denaturasi protein akan berada dalam ini protein awalnya atau native state-nya dari protein pada kondisi semula, artinya suhu ruang, kemudian tekanan juga tekanan atmosfer, maka bentuknya akan seperti ini. Bentuknya berlipat-lipat, berkelok-kelok. Dan kemudian jika dipanaskan pada suhu tinggi, maka akan terjadi yang namanya unfolded state atau tadi pelepasan, lipatan-lipatan ataupun lekukan-lekukan yang ada di dalam protein. Begitu juga dengan kalau didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Misalnya di bawah 0 derajat atau dibekukan.
maka beberapa protein juga akan mengalami unfolded. Tetapi tidak separah kalau dipanaskan pada suhu tinggi. Bedanya itu. Cold denaturation juga bisa terjadi, tapi sifatnya mungkin tidak separah, berubahnya itu tidak terlalu besar dibandingkan yang dengan pemanasan. Nah, kemudian yang berikutnya ada dengan pressure atau dengan tekanan. Jadi protein meskipun misalnya tekanan suhunya itu suhu normal, tapi kalau dia diberikan tekanan yang sangat besar, maka kondisi native state ini juga bisa berubah menjadi unfolded state atau mengalami denaturasi. Nah, sehingga beberapa proses pengolahan ini juga menerapkan penggunaan tekanan yang besar ini. Tekanan yang besar ini bisa dimanfaatkan untuk mengganti suhu. Nah, ini. Jadi dengan tekanan yang besar ini juga bisa mempengaruhi denaturasi protein. Misalnya pengen mendaki susu supaya senyawa bioaktifnya tidak banyak yang rusak. Tetapi bisa mungkin sebagian terdenaturasi. Nah, maka bisa digunakan tekanan yang besar ini. Termasuk tekanan besar ini nanti juga bisa membunuh beberapa mikroba. Ya, bayangkan kalau suatu sel hidup diberi tekanan yang besar, maka dia juga bisa mengalami lisis atau pecah. Tapi senyawa bioaktifnya relatif masih bagus, ya, ini, karena tidak terlalu banyak yang rusak dengan tekanan besar. Nah, kemudian, nah ini ada protein itu yang bersifat mesofil, ada yang termofil, ada yang suka suhu ruang, ada yang suka suhu panas. Artinya dia tetap stabil di suhu panas. Yang membedakan apa? Tadi kan adalah komposisi asam aminonya. Nah, kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Ini komposisi asam amino yang semakin kompleks, kemudian banyak asam amino hidrofobik, yang mana nanti asam-asam amino itu akan kuat untuk menstabilkan supaya bentuk foldednya ini tidak meregang. Nah, ini akan lebih tahan atau kita sebut nanti termofil. Ini banyak dimiliki beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroba itu bersifat termofil juga. Jadi bukan hanya gelatin dan kasein ya. Jadi enzim pun juga ada yang bersifat termofil. Dia justru bagus atau ya tetap stabil pada suhu yang tinggi. Yang sering dimanfaatkan untuk proses misalnya enzim amilase ya. Enzim alfa amilase itu beberapa yang diproduksi banyak yang bersifat termofil. Sehingga kalau nanti digunakan untuk membuat sirup glukosa ataupun sirup maltosa ataupun maltodextrin. Nah, itu kan semuanya pakai suhu tinggi ya. Nah, ini tetap tahan. Gitu. Denaturasi dari monomer protein globular sebagian besar bersifat reversible. Nah, untuk protein-protein yang sifatnya globular, jadi bentuknya itu bukan serabut tapi globular ya, terutama protein-protein enzim. Itu banyak bersifat globular. Nah, itu sifatnya denaturasi bersifat reversible. Artinya ketika protein enzim tersebut terdenaturasi akibat misalnya oleh pH ataupun oleh panas, ini dia masih bisa kembali ke semula. Artinya struktur yang globular ini lebih cenderung bisa menstabilkan dirinya kembali ketika berada dalam keadaan yang normal kembali. Itulah mengapa beberapa enzim itu bahkan ditreatment dengan panas terlebih dahulu. Istilahnya untuk seperti melatih dia supaya nanti akhirnya tahan panas gitu. Jadi diberi pemanasan terlebih dahulu tapi secara cepat. Pemanasan kejut misalnya dengan menggunakan microwave gitu ya. Enzim-enzim diberikan perlakuan microwave, kemudian dia dinormalkan kembali. Nah, itu bisa kembali reversible menjadi aktif, bahkan lebih bagus ke aktivitasnya. Contoh monomerik enzim jika dipanaskan di atas suhu denaturasinya, kemudian segera didinginkan pada suhu ruang dapat kembali aktif. Nah, ini ya tadi ya, beberapa enzim monomerik ini bisa kembali aktif ketika dikembalikan ke suhu normalnya kembali. Denaturasi dapat menjadi irreversible jika protein dipanaskan pada suhu yang lebih ekstrim, misalnya pada suhu di atas 90 derajat atau waktunya lama. Nah, kalau terlalu ekstrim ya tentu kebablasan rusak gitu ya.
Nah, kemudian denaturasi juga bisa terjadi, yang kedua adalah akibat perubahan pH atau sering disebut sebagai akibat perubahan keasaman. Itulah mengapa beberapa protein itu kalau diberi asam dia akan menggumpal. Ya contohnya tadi, kasein atau protein pada susu tadi. Kasein atau protein susu dipanaskan nggak ada masalah. Tapi begitu dikasih air jeruk 10 tetes saja, nah itu sudah banyak yang menggumpal. Nah, perubahan pH ini dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan ikatan, terutama adalah ikatan ionik. Kalau suhu tadi banyak memutus ikatan hidrogen dan disulfida, tapi kalau pH ini adalah ikatan ionik. Karena pH sendiri ini akan mengganggu stabilitas ion di dalam molekul protein tersebut. pH ketika diberi asam itu kan berarti kan diberikan penambahan ion H+. Nah, penambahan ion H+ tentu akan mengubah keseimbangan dari ionik ini sehingga interaksi ionik akan terganggu. Oleh sebab itu, protein-protein yang banyak mengandung ionik atau asam aminonya itu banyak mengandung ionik, gugus ionik, maka dia biasanya tidak stabil terhadap perlakuan pH. Dengan berubahnya atau pemutusan ikatan ionik mengakibatkan perubahan struktur tersier dari protein. Karena ikatan ionik ini berkontribusi banyak pada pembentukan struktur tersier. Kalau yang hidrogen dan disulfida tadi banyak pada sekundernya ya. Kalau ini tersiernya. Protein menggumpal atau kelarutan protein menjadi rendah atau turun. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya ketika suatu protein diberikan perlakuan pH. Di sini adalah misalnya penambahan HCl. Nah, ini suatu protein, di sana ada gugus glutamat atau asam glutamat dan lisin. Ini kan berinteraksi ya. Glutamat dan lisin ini memiliki ion positif dan negatif. Nah, ini berinteraksi. Kemudian ada penambahan hidrogen dari HCl. Nah, maka di sini karena ada penambahan hidrogen, maka yang glutamid ini harusnya tadi bersifat elektronegatif karena adanya gugus COO-. Nah, karena ada penambahan hidrogen, maka di sini menjadi bermuatan positif. Karena bermuatan positif, akhirnya ini jadi tolak menolak antara positif dan positif, gitu. Antara asam aminolisin dan glutamat ini menjadi bertolak menolak. Karena tolak menolak yang harusnya tadi itu menstabilkan untuk membentuk suatu lekukan atau lipatan, ini menjadi teruntai atau menjadi unfolded. Lipatannya terbuka. Nah, ini sehingga protein mengalami denaturasi akibat perlakuan asam. Nah, perlakuan asam ini hanya mengubah interaksi ionik. Ion ini kan bisa berubah-ubah. Dan interaksi ionik ini akan kembali normal kalau ionnya dikembalikan lagi. Misalnya ini, kalau ini kan ditambah HCl. Kemudian tambah lagi NaOH. Maka hidrogen plus H+ ini akan berinteraksi dengan OH- membentuk H2O. Kemudian ini menjadi negatif kembali, sehingga akan tarik-menarik lagi antara ion positif pada lisin dengan ion negatif pada glutamic acid ini. Berinteraksi kembali dan akan kembali folded. Nah, ini menjadi reversible kembali atau menjadi native kembali. Nah, ini juga ilustrasi perubahan pH pada kelarutan protein. Kelarutan protein akan menjadi turun kalau protein mengalami denaturasi akibat perlakuan pH ini. Yang mana denaturasi akibat pH ini terjadi kalau pH isoelektrik dalam suatu protein itu tercapai. Isoelektrik berarti adalah muatan yang dimiliki dari protein tersebut antara positif dan negatif adalah sama. Nah, ini
Misalnya suatu protein itu awalnya berelektronegatif, kemudian ditambahkan asam HCl, maka akan pernah terjadi penambahan ion positif. Dan kemudian jika akhirnya jumlah ion positif ini sama dengan ion negatif, maka dia akan menjadi terdenaturasi. Nah, ini kelarutannya akan turun. Ini pada pH isoelektrik ini pada titik di mana dia kelarutannya sangat rendah, paling rendah. Nah, uniknya kalau pada perlakuan pH ini, jika ion positif tadi diberikan sampai banyak, sangat banyak, sampai akhirnya jumlah ion positifnya itu menjadi lebih banyak daripada negatifnya, maka dia titik isoelektrik ini akan menjauh kembali. Dia makin menjadi elektropositif. Kalau elektropositif berarti bukan isoelektrik lagi ya. Nah, itu maka protein akan larut kembali. Jadi kalau dibahasakan begini misalnya, kita punya susu. Susu kita kasih HCl atau asam asetat atau mungkin air jeruk. Dari pH-nya sekitar netral, sekitar 7 ya. Maka dia pH-nya akan turun sekitar 3. Nah, pada pH 3 dia akan menggumpal. Atau pada pH 4 itu sudah mulai menggumpal. Tapi kalau asam ini ditambahkan sampai banyak terus sampai akhirnya pH-nya turun bahkan sampai pH-nya 1. Nah, maka protein susu ini kembali larut. Karena dia akan menjauh dari titik isoelektriknya yang ada di sekitar 3 sampai 4 itu tadi. Akan kembali larut. Kemudian kalau ditambahkan NaOH, pH-nya naik lagi ke 3 atau 4, dia menjadi gumpal lagi. NaOH ditambahkan berlebih lagi sampai pH-nya netral, itu kembali larut lagi. Nah, itu uniknya denaturasi oleh pH. Nah, pemanfaatan denaturasi dengan pH ini salah satunya dimanfaatkan pada pembuatan tahu. Tahu merupakan dari sari kedelai, protein kedelainya awal larut, kemudian diberi perlakuan asam, biasanya dengan menggunakan asam asetat dengan konsentrasi cukup tinggi, sehingga protein tahu menggumpal, kemudian disaring, dan kemudian dicetak. Dicetak, dipotong-potong, ya jadilah tahu yang kenyal itu, yang kaya dengan protein, karena memang diambil adalah proteinnya, gitu ya, protein dan air ya. Nah, itu faktor utama penyebab denaturasi adalah temperatur dan pH. Sebenarnya masih ada beberapa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi denaturasi. Di antaranya adalah agitasi, pengadukan yang berlebihan, yang cepat, yang pengadukan yang ekstrim, itu juga bisa merusak interaksi hidrofobik, sehingga nanti beberapa protein akan menggumpal. Penambahan deterjen. Nah, ini dapat merusak interaksi hidrofobik. Dengan deterjen ini maka interaksi hidrofobik akan berkurang. Karena deterjen ini kan bisa bersifat sebagai emulsifier ya, sehingga juga akan bisa mengganggu baik hidrofobik ataupun hidrofiliknya. Kemudian penambahan alkohol. Beberapa protein itu akan terdenaturasi kalau berada dalam alkohol. Karena dengan adanya alkohol ini bisa merusak juga interaksi hidrofobiknya. Ini. Tapi tidak semua protein ya, ini pada protein-protein tertentu akan mengalami denaturasi akibat perlakuan ini. Dan terakhir ada penambahan garam. Penambahan garam ini juga akan merusak interaksi ionik, karena garam sendiri adalah merupakan ion ya, ion yang akan terdisosiasi di dalam air. Sehingga nanti kalau ada protein atau asam amino yang bermuatan akan terganggu oleh adanya penambahan garam ini. Nah, kemudian apa akibatnya atau efeknya akibat terjadinya denaturasi protein tersebut? Yang pertama, denaturasi dapat menghilangkan aktivitas biologis dari protein aktif, yaitu tadi enzim tadi ya. Enzim yang terdenaturasi akan menjadi inaktif. Maka itulah proses-proses enzimatis itu harus dibuat sedemikian rupa kondisinya pada kondisi pH yang
optimum untuk enzim tersebut bekerja. Sebagian besar enzim bekerja pada pH netral atau sedikit asam. Tapi kalau pH-nya terlalu asam, maka enzim bisa mengalami penurunan aktivitas biologis, sehingga ini harus dijaga. Kemudian hilangnya daya larut, seperti albumin, putih telur, itu kan larut dalam air ya awalnya ya. Akibat denaturasi, misalnya akibat pemanasan, apakah direbus, digoreng, dibakar, nah maka akan menjadi tidak larut. Hilangnya daya ikat air. Nah, albumin itu tadi kan bisa mengikat air ya pada natifnya. Kalau terdenaturasi gumpal, yang gumpal itu adalah karena dia tidak bisa berinteraksi dengan air atau tidak bisa mengikat air. Sehingga ya daya ikat air pun hilang. Kemudian hilangnya kemampuan membentuk busa. Protein telur itu kan kalau dikocok itu bisa membentuk busa, buih gitu ya. Tetapi kalau di telurnya itu sudah direbus atau digoreng putih telurnya, mau dikocok sampai kapanpun juga tidak akan membentuk busa gitu ya. Artinya sifat-sifat fungsional dari protein yang sudah kita bahas minggu lalu, sifat-sifat fungsional protein ini banyak yang hilang, banyak yang terganggu. Nah, kemudian yang kelima uniknya adalah peningkatan kepekaan terhadap aktivitas enzim ini meningkat atau kita sebut sebagai daya cerna meningkat. Artinya protein yang sudah terdenaturasi tadi, kalau kita makan, maka enzim protease di dalam tubuh itu akan mudah untuk memecahnya, untuk memotong-motong protein tadi menjadi asam-asam amino, kemudian untuk diserap. Atau dengan kata lain adalah daya cerna atau bioavailability dari protein ini menjadi meningkat. Nah, ini uniknya. Jadi denaturasi protein itu, makanya kalau orang sering nyebut, oh proteinnya rusak, ya itu sebenarnya tidak tepat ya. Karena konotasi rusak itu kesannya adalah ya kalau dimakan pun juga mungkin berkurang nilai gizinya, kan konotasinya seperti itu. Padahal tidak. Rusak itu bahasa awam, maksudnya adalah ini, kemampuan-kemampuan atau sifat fungsionalitinya, ya betul itu rusak atau hilang atau berkurang. Tetapi dari sisi nutrisional atau dari nilai gizinya, bioavailabilitasnya justru meningkat. Nah ini, karena apa? Ya proteinnya sudah teruntai, yang awalnya tadi seperti benang kusut, karena ini sudah teruntai, ya maka enzim untuk bisa memotong-motong protein akan lebih mudah untuk mempenetrasi ke dalam protein ini, untuk motong di sini, di sini, di sini, sini. Ini gampang, sudah tidak ada penghalang lagi. Beda kalau enzimnya masih seperti benang kusut atau mungkin bertumpuk-tumpuk. Enzim untuk bisa motong di bagian dalam harus bertahap, harus motong di bagian luarnya dulu. Karena bagian dalam terlindungi oleh lapisan kelok-kelok yang ada di atasnya atau di luarnya. Nah, beda kalau sudah terdenaturasi, ini sudah tidak ada penghalang lagi, maka enzim akan mudah penetrasi untuk menghidrolisis protein tersebut. Nah, ini pula yang sudah pernah diterapkan pada penanganan stunting. Stunting itu biasanya diakibatkan kurangnya asupan gizi protein ya, salah satunya ya. Nah, itu maka supaya anak-anak stunting tadi bisa status gizinya meningkat, maka harus diberi asupan protein yang mudah dicerna. Kalau proteinnya sulit dicerna nanti ya kurang efektif. Mungkin proteinnya akan banyak yang keluar bersama feses gitu. Karena sulit dicerna. Misalnya membentuk protein kompleks gitu, atau protein natifnya itu juga sering masih ada beberapa senyawa anti gizinya. Nah, maka ini diberikan protein yang sudah terdenaturasi. Jadi sengaja kita dilakukan denaturasi. Misalnya tadi protein kedelai. Protein kedelai kita buat dengan denaturasi asam, dibuat menggumpal dulu. Nah, maka dia akan lebih mudah dicerna. Atau putih telur. Putih telur dibuat direbus dulu menjadi gumpalan putih telur itu yang sudah menggumpal. Kemudian baru dihancurkan, kemudian dikeringkan. Nah, kemudian baru difortifikasikan ke dalam produk pangan. Maka juga produk pangan tersebut memiliki nilai gizi protein yang bagus.
Nah ini, uniknya adalah denaturasi meningkatkan nilai gizi protein. Nah, kemudian ada tidak beberapa efek negatifnya? Nah, protein yang mengalami proses pengolahan, baik pemanasan, terutama pemanasan ya, karena pengolahan ini kan identik dengan pemanasan. Ini dapat mengubah atau mempengaruhi keberadaan protein tersebut. Bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kalau positifnya dari nilai daya cerna, kalau terdenaturasi tadi daya cerna meningkat. Kemudian efek lainnya adalah yang pertama, pengaruh pemanasan ini dapat meningkatkan daya cerna selain dengan melalui mekanisme denaturasi protein juga bisa menginaktivasi tripsin inhibitor. Nah, inaktivasi tripsin inhibitor. Tripsin inhibitor ini banyak terdapat pada kacang-kacangan. Itulah mengapa kalau kita makan kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan segala macam kacang, itu tidak disarankan yang bentuknya mentah. Karena apa? Tripsin inhibitor ini masih banyak di sana dan aktif. Tripsin inhibitor ini akan menghambat ya enzim tripsin di dalam tubuh kita nantinya. Sehingga tripsin kita tidak bisa melakukan aktivitasnya untuk mencerna protein yang kita makan dari kacang-kacangan tadi. Nah, ini akhirnya kalau makan kacang-kacangan mentah yang banyak mengandung tripsin inhibitor, maka nanti proteinnya banyak yang tidak terserap dan bahkan mungkin bisa memberikan efek lain seperti mungkin perutnya kembung dan sebagainya gitu ya. Karena ketika protein tidak bisa tercerna, maka mungkin akan ada dimanfaatkan oleh mikroba-mikroba yang lain untuk menjadi substrat untuk dia tumbuh dan dengan bisa menghasilkan gas dan sebagainya. Nanti juga akhirnya bisa buang-buang angin atau bahkan kalau yang tidak kuat lebih parah adalah bisa diare itu kalau makan kacang-kacangan mentah. Nah ini dengan dipanaskan atau dimasak, tripsin inhibitor ini kan sebenarnya juga protein ya, protein aktif. Nah ini maka juga dia akan mengalami denaturasi menjadi inaktif sehingga aman makanan tersebut dikonsumsi. Berikutnya yang kedua adalah pengaruh pemanasan yang merugikan. Nah ini bisa saja merugikan ketika dilakukan proses pemanasan yang mungkin berlebihan ya. Pemanasan yang berlebihan bisa merugikan diantaranya adalah dapat menurunkan nilai gizi akibat oksidasi protein ataupun asam amino. Nah, jadi protein itu sebenarnya juga bisa mengalami oksidasi. Bisa mengalami oksidasi, tetapi dengan adanya oksidasi, maka protein tersebut nanti menjadi nilai gizinya turun. Karena tidak dikenali lagi nanti oleh enzim protease. Strukturnya berubah, bukan hanya struktur, kalau denaturasi kan hanya sifat struktur sekunder tersiernya ya. Tapi kalau oksidasi protein ini bisa mengubah struktur primer dari proteinnya tersebut dengan penambahan gugus-gugus oksidatif dari efek samping oksidasi tadi yang menyebabkan protein tadi menjadi tidak dikenali oleh protease kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah ini yang cukup hati-hati, bisa dihasilkan akrilamida yang bersifat karsinogenik. Ini terutama kalau pemanasannya itu sampai gosong. Ya, itu ya. Kalau ekstrim sampai gosong. Sampai gosong itu akibat apa ya? Bisa akibat pemanggangan, akibat proses penggorengan, atau akibat pemanasan lainnya. Yang biasanya airnya sedikit ya, itu otomatis dia bisa mengalami penggosongan. Nah, penggosongan tadi yang menyebabkan coklat atau warna coklat gosong tadi itu bermacam-macam. Salah satunya adalah akrilamid. Nah, ini. Akrilamid terbentuk oleh apa? Kalau di dalam bahan pangan tersebut proteinnya banyak mengandung asam amino asparagin. Asparagin. Nah, ini salah satu asam amino asparagin. Ini jika ketemu dengan gula pereduksi seperti glukosa, ribosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, nah itu
bisa berubah menjadi akrilamid pada suhu tinggi yang dimunculkan dengan warna gosong tadi. Warna gosong itu adalah salah satunya itu asparagin yang berubah menjadi akrilamid. Yang mana akrilamid ini bersifat karsinogenik karena akrilamid ini tidak dikenali oleh tubuh sehingga dianggap sebagai bahan asing dan dapat bersifat tadi menyebabkan kanker. Ini seperti pada kentang goreng atau kentang panggang, roti panggang, roti bakar. Nah, ini diduga, artinya ya nanti harus dibuktikan lebih lanjut ya. Apakah betul dia mengandung akrilamid? Tetapi berpotensi berarti apa? Kalau di dalamnya ada asparagin, yang kemudian nanti di sana juga ada gula-gula reduksi, hampir ya rata-rata bahan berkarbohidrat ini mengandung gula reduksi ya. Tinggal asparaginnya ini seberapa banyak. Kemudian dilakukan penggorengan pada suhu yang tinggi atau pemanggangan, jadilah coklat. Nah, di sana salah satunya adalah adanya akrilamid. Nah, coklat ini tidak serta-merta akrilamid ya. Juga ada yang nanti yang kita kenal sebagai reaksi Maillard yang nanti akan kita bahas di akhir. Gitu. Tapi salah satunya itu juga di sana coklat ini bisa berupa akrilamid yang berpotensi karsinogenik tadi. Nah, kemudian pengaruh pengolahan lebih yang lain, kalau pengolahannya itu dilakukan pada kondisi alkali, nah ini akan bisa menyebabkan terbentuknya asam amino baru, seperti lisinoalanin, lanthionin, ornitoalanin. Artinya asam amino yang native tadi bisa berubah strukturnya akibat adanya alkali. Nah, sehingga asam amino ini karena berubah, ini menjadi tidak dikenali oleh tubuh lagi nanti. Nah, sehingga ketersediaan asam amino yang native tadi menjadi hilang atau berkurang. Dan terakhir adalah kerusakan dalam penyimpanan itu bisa menyebabkan komponen-komponen berikut, yaitu reaksi Maillard. Nah, tadi bedanya dengan akrilamid. Kalau akrilamid tadi adalah disebabkan oleh adanya asparagin. Kalau Maillard ini disebabkan oleh asam-asam amino yang lain selain asparagin. Terus kemudian kalau Maillard ini apakah berbahaya juga seperti akrilamid tadi atau tidak? Nah, ini jawabannya adalah bisa menguntungkan tapi juga bisa merugikan. Sehingga sampai sekarang produk reaksi Maillard ini masih menjadi pro kontra. Tetapi belakangan mulai banyak yang melakukan penelitian justru memberikan manfaat. Artinya manfaatnya besar. Gitu. Manfaatnya besar. Yang penting tadi jangan sampai mungkin akan terbentuk akrilamid gitu. Atau mungkin pemanasannya harus dikendalikan supaya produk reaksi Maillard ini nanti dihasilkannya adalah produk-produk yang bagus untuk kesehatan. Gitu. PNE ini pencoklatan non-enzimatik ya, pencoklatan non-enzimatis, yaitu reaksi Maillard. Pencoklatan non-enzimatis ada Maillard, ada karamelisasi. Tapi kalau karamelisasi tidak melibatkan protein, sehingga kita bahas, yang kita bahas nanti adalah Maillard. Nah, akibat terbentuknya reaksi Maillard ini bisa menyebabkan off flavor. Bukan Maillard ya, kerusakan protein akibat pemanasan atau penyimpanan bisa menyebabkan off flavor. Misalnya pada susu akibat oksidasi metionin. Nah, protein tadi kan bisa teroksidasi, salah satunya adalah kalau yang teroksidasi itu metionin, maka akan terbentuk off flavor atau flavor yang tidak enak. Metionin ini adalah salah satu asam amino yang bersulfur ya. Sehingga ketika terjadi oksidasi, maka aromanya menjadi tidak enak. Kemudian juga terjadi diskolorisasi sulfida pada makanan kaleng. Nah, produk-produk hewani, baik daging, ikan, itu kaya dengan asam amino esensial bersulfur. Sehingga kalau dikalengkan, dibuat makanan kaleng, kemudian disimpan terlalu lama, misalnya mendekati masa kadaluarsanya gitu ya,
maka bisa dibandingkan nanti. Misalnya sarden kaleng yang masih fresh, yang artinya masih belum masa kadaluarsanya masih lama, dengan yang masa kadaluarsanya tinggal sedikit. Itu dibandingkan dibuka, pasti nanti yang tinggal sedikit tadi biasanya akan warnanya apa ya, kecoklat-coklatan gitu atau lebih gelap dibandingkan dengan yang masa kadaluarsanya masih lama. Itu terutama disebabkan oleh diskolorisasi sulfida atau asam amino bersulfur pada daging dan ikan tersebut. Nah, sebelum dilanjutkan berikut perubahan protein berikutnya, ada kuis yang silakan dijawab nanti. Kuis yang pertama yaitu adalah apa manfaat yang bisa diambil dari fenomena denaturasi protein? Atau apa manfaat atau yang menguntungkan dari protein yang terdenaturasi? Oke, cukup jelas ya. Apa manfaat protein yang terdenaturasi? Jadi ada manfaat, ada kekurangan. Nah, yang manfaatnya aja apa? Nah, baik, selanjutnya kita bahas terkait dengan fenomena perubahan protein yang berikutnya adalah hidrolisis protein. Protein merupakan polimer, polipeptida yang panjang tadi ya. Kemudian dia tersusun oleh monomer-monomernya berupa asam amino. Maka polimer tersebut dapat terpotong-potong menjadi polipeptida yang lebih pendek, atau menjadi peptida yang lebih sederhana, atau bahkan menjadi unit terkecilnya, yaitu adalah asam amino bebas. Nah ini ya, protein hidrolisis, misalnya akibat proses enzimatis. Protein yang panjang ini, polipeptida, dengan adanya enzim endoprotease, maka dia akan dipotong di sini, menjadi 3 peptida. Kemudian peptida-peptida ini yang sederhana ini, yang sudah lebih pendek, ini bisa dipotong-potong lebih lanjut lagi, misalnya oleh eksopeptidase atau enzim protease yang motongnya dari luar gitu ya, dari pinggir. Akan menjadi apa? Yang menjadi peptida sederhana, lebih sederhana lagi, yang awalnya mungkin ada 5 asam amino menjadi 2 asam amino, menjadi 4 asam amino, dan asam amino bebas. Asam amino bebas. Ini. Nah, protein yang sudah mengalami proses hidrolisis atau pemecahan protein ini, pemecahan polimer, kita sebut sebagai protein hidrolisat. Nah, yang sebutannya adalah protein hidrolisat. Nah, oleh sebab itu protein hidrolisat nanti jenisnya bermacam-macam. Ada yang isinya di dalamnya adalah peptida sederhana atau kita sebut sebagai peptida gitu ya. Ada juga yang isinya campuran peptida dan asam amino bebas maksudnya. Ada juga yang nanti benar-benar semuanya asam amino bebas. Nah, jadi ada beberapa macam, tergantung dari tingkatan hidrolisisnya. Kalau hidrolisisnya sempurna, maka jadilah asam amino bebas. Tapi kalau parsial, ya tentu di sana ada beberapa peptida sederhana. Yang dipotong di mana? Yaitu adalah di ikatan peptidanya. Nah ini, antara karboksil dan amina. Dipotong jadilah asam amino bebas. Nah, protein yang sudah terhidrolisis tadi kan kita sebut sebagai protein hidrolisat. Nah, yang mana protein hidrolisat ini kita peroleh bisa melalui reaksi hidrolisis baik enzimatis ataupun chemical. Enzimatis tentu menggunakan enzim protease. Sedangkan kalau chemical bisa menggunakan biasanya adalah asam. Misalnya asam kuat HCl gitu ya. Sehingga menjadi peptida fragmen atau peptida sederhana. Aplikasinya banyak. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan dari protein hidrolisat ini. Di antaranya sebagai milk replacer, protein suplemen, stabilizer pada minuman, ataupun flavor enhancer.
Nah, banyak ya. Milk replacer, protein suplemen, ini karena apa? Protein yang sudah terhidrolisis, baik parsial ataupun sempurna, ini daya cernanya meningkat. Karena pada dasarnya, protein kalau kita makan, itu kan oleh tubuh harus dipotong-potong dulu menjadi asam amino. Baru kemudian diserap, dan kemudian di dalam tubuh akan dilakukan resintesis kembali, disusun kembali asam-asam amino tadi sesuai kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau dia sudah dipotong sebagian, ya tentu enzim protease dalam tubuh kerjanya ringan. Atau bahkan kalau sudah dipotong sempurna jadi asam amino bebas, nah, maka tubuh tidak perlu motong lagi, tinggal nyerap saja, langsung pakai. Gitu. Sehingga menjadi milk replacer atau protein suplemen. Milk replacer ini maksudnya adalah bisa menggantikan protein susu. Karena sejauh ini protein susu tadi merupakan salah satu protein yang daya cernanya tinggi. Protein susu atau kasein itu daya cernanya tinggi. Itulah mengapa susu ini menjadi sumber protein yang bagus. Nah, kalau protein yang lain ini bisa kita potong-potong, daya cernanya juga bagus, nah maka bisa menggantikan susu. Jadi tidak harus dari susu sapi, bisa dari kacang, bisa dari daging, bisa dari ikan. Tapi kita hidrolisis dulu. Nah, ini maka bioavailabilitasnya atau daya cernanya akan sangat tinggi. Nah, kemudian ada juga yang menjadi flavor enhancer. Flavor enhancer ini adalah misalnya kalau dihasilkan dalam bentuk asam amino aspartat dan glutamat. Ya, jadi asam aspartat dan asam glutamat itu adalah asam amino yang memiliki flavor khas yang sering kita sebut sebagai umami. Yang kalau lebih lanjut bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku MSG. Atau aspartat dan glutamat itu sering banyak dijumpai pada kecap. Karena kecap merupakan hasil hidrolisis protein kedelai. Protein kedelai yang difermentasi ataupun mungkin dengan hidrolisis buatan. Karena kecap zaman sekarang sudah tidak murni menggunakan fermentasi saja ya. Fermentasi itu kan sebenarnya ditujukan untuk apa? Menghidrolisis protein kedelai menjadi asam-asam amino bebas. Kemudian dijadilah bibit kecap yang kemudian dibuat menjadi kecap. Nah, kecap itu adalah flavor enhancer, bisa memberikan sensasi umami karena adanya aspartat dan glutamat. Nah, untuk menghasilkan asap aspartat dan glutamat itu sebenarnya tidak harus fermentasi, bisa menggunakan hidrolisis menggunakan HCl misalnya, menggunakan asam. Bisa menjadi asam amino bebas dan prosesnya itu tentu lebih cepat dibandingkan dengan fermentasi. Tetapi fermentasi tetap disukai karena apa? Ya tentu jauh lebih aman, tidak ada residu chemical, dan bisa dihasilkan komponen flavor yang lain. Meskipun sama-sama hidrolisis, tapi fermentasi bisa menghasilkan beberapa produk secondary yang bisa memperbaiki flavor, bahkan bioaktif kompon, gitu, menghasilkan bioaktif kompon. Juga bisa digunakan untuk infant, untuk bayi yang hipersensitif terhadap protein. Beberapa bayi itu kan alergi ya. Alergi itu kan disebabkan oleh tidak bisa menerima protein yang diasupnya. Misalnya tidak bisa menerima protein dari seafood. Nah, ini bukan hanya bayi saja ya, bahkan orang dewasa pun kadang tidak bisa makan seafood. Habis makan seafood bengkak-bengkak gitu, alergi. Itu karena adalah protein besar, protein yang berukuran besar itu masuk ke dalam tubuh, kemudian tidak bisa dihidrolisis atau tidak bisa dihancurkan sehingga menimbulkan alergi. Nah, kalau protein yang berukuran besar tadi kita hidrolisis terlebih dahulu, nah, maka sudah tidak ada lagi alergen di sana. Jadi proteinnya sudah dipotong-potong, dan ukurannya kecil-kecil, ya sifat alergen tersebut hilang sehingga menjadi aman dikonsumsi. Kemudian untuk sport nutrition, untuk orang-orang yang suka olahraga, kemudian menjaga berat badan, diet, misalnya fitness, atau nutritional suplemen, nah ini supaya massa ototnya itu tetap terjaga bagus, konsumsilah ya ini hidrolisat protein atau protein hidrolisat. Baik hidrolisis parsial maupun hidrolisis sempurna.
parsial pun juga bagus. Sempurna juga lebih bagus lagi untuk bioavailabilitasnya ya. Tetapi yang hidrolisis parsial punya kelebihan lain. Selain bioavailabilitasnya meningkat, nanti ada lagi yang kita sebut sebagai bioaktif peptida. Jadi nanti bisa dihasilkan peptida tapi sifatnya bioaktif. Bisa mempengaruhi aktivitas biologis dalam tubuh, atau dalam hal ini adalah nanti bisa meningkatkan sistem imun. Atau di sana bisa menghasilkan aktivitas antioksidan dan sebagainya. Itu nanti kita lihat di bawah. Kemudian mengimprove human health. Nah, ini memperbaiki kesehatan karena apa? Nah, ini yang kita sebut tadi. Peptida nanti ada yang menjadi biologically aktif. Peptidanya yang rantainya peptidanya tadi hanya terdiri dari 3, 4 atau 5 asam amino yang sederhana. Itu ternyata nanti ada yang bersifat aktif. Menjadi bioaktif atau biologically aktif. Bisa memperbaiki kesehatan tubuh, meningkatkan sistem imun, dan tidak sebagai antioksidan, dan tidak sebagai anti cancer dan sebagainya. Nah, untuk memproduksi protein hidrolisat ini memang tadi ada chemical, ada enzimatis, tapi yang enzimatis ini paling disukai. Paling disukai karena ramah lingkungan dan biasanya ini digunakan untuk pangan sehingga bebas dari residu chemical. Kemudian juga bisa menghasilkan ini peptida bioaktif yang nanti bisa memanfaatkan dari limbah-limbah produk hewani, misalnya ikan. Dari ikan, mungkin dari jeruan ikan bahkan, atau mungkin jeruan hewan, itu kan kadang suka tidak termanfaatkan optimalnya. Itu bisa kita optimalkan, kita ambil saja, kita cuci, kemudian kita hidrolisis menjadi asam amino bebas atau menjadi peptida bioaktif. Sehingga nanti justru akan jauh lebih tinggi nilai jualnya. Ini ada yang ada yang sudah mengaplikasikan namanya berikan protein, ya. Berikan protein. Konotasinya ada berikan memberi protein. Berikan juga berarti berikan, mengandung ikan. Nah, kebetulan dia produknya adalah asam amino bebas hasil hidrolisis ikan. Nah, ikan yang ngambil dari ikan-ikan yang kecil-kecil yang sama nelayan itu ya kayak dibuang itu karena kecil-kecil dijual nggak laku, atau kalaupun dijual ya sangat murah harganya. Nah, itu diambil. Nah, kalau untuk hidrolisat protein ini kan nggak kenal mau protein ikannya gede atau kecil, yang penting semuanya akan dipotong-potong jadi asam amino atau peptida sederhana. Beberapa protease yang digunakan ini biasanya adalah dari mikrobial proteasa, yaitu dalam nama dagang alkalase, nutrase, flavorezim, Protamax gitu. Ini banyak digunakan untuk hidrolisis protein. Kemudian ada beberapa dari tanaman juga bisa digunakan. Bisa dari papaya, dari nanas, bromelain. Nah, ini bromelain ini produsennya salah satunya adalah juga kerjasama dengan FTIP Unpad, yaitu Great Giant Pineapple ya, yang ada di Lampung, GGP. Great Giant Pineapple itu produksi bromelain dari bonggol nanas. Nah, itu bisa digunakan untuk menghidrolisis protein ini. Nah, hidrolisis ini kapan dihentikan ya tergantung dari kebutuhan. Mau hidrolisisnya hanya parsial atau sampai sempurna menjadi asam amino bebas. Ya tentu kalau sampai asam amino bebas butuh waktu lebih lama. Cost produksinya lebih tinggi. Tapi tentu produknya biasanya lebih disukai karena lebih applicable dan biaya availabilitasnya sangat tinggi. Cocok untuk orang yang menjaga massa otot tadi ya. Untuk penanganan stunting dan sebagainya. Tetapi yang hidrolisis parsial pun juga bisa kita buat ya dengan mengatur tadi kondisi prosesnya. Kapan mengakhirinya? Ya kalau sudah dianggap cukup, tinggal ditambahkan inaktivasi enzimnya. Enzim dapat inaktif, salah satunya adalah kalau diberikan perlakuan pH. Nah, tambahkan asam, sehingga pH-nya menjadi asam, enzimnya menjadi inaktif. Kemudian produknya kita ambil, kita murnikan,
Nah, kita bisa peroleh peptida bioaktif ataupun asam amino bebas. Nah, produk yang sudah diperoleh hasil hidrolisis itu biasanya berupa cairan ya, supernatan, karena sudah dilakukan hidrolisis itu biasanya terlarut bersama supernatan. Kita ambil pengotornya, kita hilangkan pengotornya, kita netralkan kembali setelah tadi pengasaman untuk inaktivasi enzim. Kemudian dilakukan pengeringan, dehydrated, untuk menghasilkan powder protein hidrolisat. Ya, biasanya yang dijual itu adalah dalam bentuk powder protein hidrolisat, karena kalau dalam bentuk powder ini jauh lebih stabil, tidak mudah rusak, aplikasinya juga mudah, nanti bisa di berbagai macam produk, baik produk kering ataupun produk basah. Tapi ada juga yang dalam bentuk liquid, ada juga dalam bentuk asam amino bebas liquid ada. Tapi yang powder lebih disukai. Nah, komponen protein hidrolisat ini, terutama dalam bentuk peptida sederhana tadi, banyak yang bersifat bioaktif, sehingga nanti bisa dimanfaatkan ini sebagai antioksidan, antihipertensif, anti kanker, antimikrobial. Itu sehingga bisa diaplikasikan untuk berbagai macam, baik untuk kesehatan ataupun untuk pangan fungsional dan sebagainya. Nah, ini keuntungan protein hidrolisat, tentu proteinnya akan menjadi sangat larut. Nah, ini kalau ini mau bahannya tadi sudah terdenaturasi atau belum, kalau sudah dilakukan hidrolisis ya tetap semuanya jadi larut. Bahkan kalau perlu tadi protein dibuat menjadi terdenaturasi dulu, baru kemudian dihidrolisis, itu akan jauh lebih mudah. Karena tadi ketika sudah terdenaturasi, itu kan strukturnya sudah terbuka, sudah unfolded. Sehingga enzim protease yang kita aplikasikan, misalnya bromelin tadi, akan mudah bekerja. Sehingga preparasi bahan dengan membuat protein menjadi terdenaturasi dulu untuk sebelum dilakukan hidrolisis, itu akan jauh lebih bagus. Nah, setelah hidrolisis ya semuanya akan jadi larut, menjadi cair gitu ya. Bioavailabilitasnya juga akan meningkat tentu ya. Aktivitas antioksidan meningkat. Nah, inilah yang bersifat bioaktif tadi. Berbagai pengujian telah dilakukan pada peptida sederhana, itu ternyata aktivitas antioksidannya jauh lebih tinggi daripada protein natifnya. Memperbaiki tekstur. Nah, karena bentuknya sudah terhidrolisis, maka ketika diaplikasikan pada produk, itu nanti teksturnya bisa lebih lembut, tidak terlalu keras. Beda dengan kalau menggunakan protein yang masih natif ya. Bahan yang proteinnya terlalu tinggi, itu biasanya nanti produknya padat, keras. Gitu. Seperti misalnya snack bar high protein, itu kebanyakan ya keras karena proteinnya biasanya menggunakan protein alami. Tapi kalau proteinnya sudah dilakukan hidrolisis, nah ini akan teksturnya akan lebih baik, lebih lembut gitu. Sekarang beberapa susu formula sudah menggunakan hidrolisat protein ya. Masuk bulan saya untuk anak saya itu menggunakan salah satu susu formula. Saya baca komposisinya, itu ternyata adalah protein hidrolisat dalam bentuk peptida. Nah, itu. Sehingga susunya tersebut diklaim memiliki kelebihan dari sisi bioactivity ataupun dari bioavailabilitasnya. Membentuk flavor. Nah, karena tadi bisa menghasilkan flavor yang khas, terutama dari asam-asam amino aspartat dan glutamat. Kemudian ini yang cukup ngetren adalah angiotensin converting enzyme inhibitor. Ini meningkat. Salah satu bioactivity dari peptida aktif berarti adalah sebagai ACE inhibitor. Sehingga dia bisa mencegah tekanan darah, peningkatan tekanan darah yang berlebihan. Jadi orang-orang yang hipertensi, nah ini bisa dicegah. Hipertensi ini kan cukup marak ya, banyak. Hipertensinya mungkin sekilas, cuma hipertensi, gitu ya, sekilas ya. Tapi sebenarnya, kenapa orang bisa stroke? Kenapa orang bisa sakit jantung atau lemah jantung? Ternyata itu semua sebagian besar disebabkan oleh hipertensi. Hipertensi itu bisa diakibatkan
yang cukup besar adalah karena penyempitan pembuluh darah. Penyempitannya bisa karena usia, yang dulunya seger, elastis, kemudian setelah tua mengkerut menjadi sempit. Bisa. Tapi yang justru paling besar pengaruhnya adalah apa? Selain dimakan usia yang mengkerut, ternyata di dalam pembuluh darah banyak tersumbat oleh kolesterol dan sebagainya. Sehingga penyempitan pembuluh darah tadi menyebabkan kerja jantung berat. Tekanan di dalam pembuluh darah menjadi tinggi. Itulah yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Nah, itu juga dipengaruhi oleh apa? Yang bekerja aktif menyebabkan tekanan darah tinggi adalah ini, angiotensin converting enzyme ini. ACE ini. ACE ini menyebabkan berperan pada tekanan darah itu. Nah, kalau peptida ini bersifat inhibitor, penghambat kerja dari ACE. Otomatis nanti tekanan darah bisa dikendalikan. Karena kalau tekanan darah tidak dikendalikan, kalau berlebihan, nanti resikonya kan dua. Kalau pembuluh darahnya nggak kuat, maka pembuluh darahnya bisa pecah karena mendapatkan tekanan yang besar. Dan pembuluh darah yang paling lembut, paling lemah, itu ada di otak. Sehingga terjadilah pecahnya pembuluh darah di otak yang kita sebut sebagai stroke. Hingga mungkin jadi mati sebelah dan sebagainya. Kemudian sebaliknya, kalau pembuluh darahnya masih kuat, jantungnya nanti yang lama-lama kelelahan. Karena harus bekerja pada tekanan yang besar terus. Cepat lelah. Sehingga kita sebut sebagai lemah jantung. Suatu saat kalau lelah, ya dapat tekanan stres yang berlebihan, ya berhenti itu jantung. Atau mungkin kecapean, olahraga terlalu capek, berhenti itu jantung. Nah, ini peptida bioaktif bisa berperan untuk mencegah itu. Nah, ini beberapa bioaktif peptida yang diperoleh hasil hidrolisis bermacam-macam produk yang kaya protein ya. Ini misalnya dari soy protein, kemudian Alaska pollock frame, gobi protein, soy protein, planet protein, dan sebagainya. Nah, ini peptida yang dihasilkan. Histidin, cysteine, gliadin, arginin, protein arginin, glisin, arginin, prolin, arginin, dan seterusnya. Susunannya bermacam-macam. Susunannya bisa bermacam-macam dan mungkin acak gitu ya, karena kan susunan asam amino tiap protein kan beda-beda. Tapi ketika menjadi sederhana-sederhana seperti ini, hanya 3 atau 4 asam amino, ini ternyata peptida ini bersifat aktif. Di antaranya ini bisa menjadi imunomodulator, meningkatkan sistem imun, antikoagulan, antimikrobial, antioksidan, ya. Kemudian hypoglycemic activity, bisa menurunkan ini gula darah, anti-cancer activity, ini misalnya dari soy protein, ya ini serin, tirosin, serin. Nah, ini bisa bertindak sebagai anti-cancer. Hypotensive activity, nah ini yang bisa tadi menurunkan angiotensin converting enzyme tadi sebagai ACE inhibitor. Misalnya adalah ini dari soy protein, nah ini aspartat, leusin, dan prolin, nah ini bisa bertindak sebagai hipotensif, menurunkan tekanan darah atau mengendalikan tekanan darah. Nah, ini enzimnya bermacam-macam, hasilnya bermacam-macam, proteinnya bermacam-macam, ya sangat tergantung dari ini, ya ini jenis proteinnya, sumber proteinnya, tergantung jenis enzimnya, dan tergantung dari tingkat hidrolisisnya, kondisi hidrolisisnya. Maka akan dihasilkan protein hidrolisat dengan berbagai macam peptida komposisi yang beragam, dan beragam pula biological activity-nya. Ya, tapi beragamnya tadi beragam yang positif gitu ya, anti cancer, antimikrobial, antioksidan, anti hipertensif, nah, itu yang muncul sehingga ini bagus. Nah, ini beberapa komersial functional food dari bioaktif peptida yang sudah dijual dalam bentuk fiskolagen, bukan bahannya dari fiskolagen ya. Bahannya dari fiskolagen, kemudian
dihidrolisis dan dijual dalam nama biozat, biozat atau berupa hidrolisis whey protein. Kemudian ini yang produsernya bentuknya powder, sumbernya dari kulit ikan. Kemudian ini dari IPP, NVPP dan sebagainya, jenis protein ya, sumber protein. Ini aktivitasnya, ini nama dagangnya, ini produsernya, bentuknya produk apakah powder atau liquid. Ini sumbernya, sumber protein awalnya tadi. Ini referensinya. Nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut. Dan ini juga kita banyak penelitian terkait dengan membuat protein hidrolisat karena kita kerjasama dengan Great Giant Pineapple tadi yang menghasilkan bromelin. Nah, bromelinnya kita manfaatkan untuk membuat protein hidrolisat. Salah satunya adalah untuk menangani stunting tadi, untuk menyediakan protein yang siap pakai atau siap serap dan bahkan memiliki bioaktivitas. Tinggal diambil tadi sumber proteinnya yang terutama dari limbah-limbah, mungkin juga bisa dari ya kacang-kacangan juga bisa. Nah, sebelum kita lanjutkan berikutnya, ada kuis yang kedua, silakan dijawab. Kuis kedua adalah, apa manfaat positif dari hidrolisis protein atau protein hidrolisat? Bisa bermanfaat sebagai apa protein hidrolisat itu? Saya kira mudah ya. Silakan dijawab. Apa manfaat positif dari protein hidrolisat? Dan yang terakhir kita bahas sedikit lagi yaitu adalah Maillard reaction atau reaksi Maillard yang mana ini melibatkan protein dalam bentuk turunan protein ya, dalam bentuk asam amino. Atau juga protein atau gugus amina dari protein itu sendiri juga bisa. Hanya kalau dibahasakan asam amino jauh lebih reaktif daripada dalam bentuk polipeptida begitu. Tapi bukan berarti polipeptida tidak bisa membentuk reaksi Maillard ya, juga bisa, tetapi lebih sulit dibandingkan dalam bentuk asam amino bebas. Maillard reaction ini ditemukan oleh Louis Camille Maillard tahun 1912, sudah sangat lama ya. Yaitu reaksi antara asam amino atau gugus amina dengan gula pereduksi. Nah, ini syarat terjadinya reaksi Maillard adalah harus ada asam amino dan sugar dalam bentuk gula pereduksi. Kemudian akan menjadi apa? Menjadi Maillard reaction product, MRP. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada reaksi Maillard ini yang kita jumpai di lingkungan kita. Contoh paling mudah di sini kita gambarkan misalnya adalah gula kelapa dan gula aren dan gula semut ya. Gula palm sugar ini ya. Palm sugar ini merupakan salah satu hasil dari produk Maillard reaction product atau di dalamnya ada Maillard reaction product. Kemudian roti-roti, bakery, pastry yang dipanggang, ya, ini akan bisa menyebabkan Maillard reaction product. Jadi Maillard reaction product ini bisa terbentuk kalau ada asam amino, ada gula pereduksi, apalagi ada panas. Nah, itu akan mempercepat. Tidak ada panas saja bisa terjadi. Misalnya karena penyimpanan. Susu yang disimpan terlalu lama, karena di sana ada protein, ada gula pereduksi, bisa terbentuk reaksi Maillard. Susunya menjadi agak coklat-coklatan. Nah, itu adalah hasil reaksi Maillard. Apalagi kalau dipanaskan, misalnya seperti pada pembuatan gula aren, gula kelapa ini. Nah, ini reaksi Maillard akan sangat cepat terjadi. Atau roti yang dipanggang. Kenapa permukaannya agak coklat-coklat? Nah, itu salah satunya adalah akibat Maillard reaction product atau reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard ini terjadi cukup kompleks. Ya, bukan cukup kompleks, tapi kompleks ya. Artinya reaksinya itu melalui beberapa tahapan yang kita sebut sebagai tiga tahapan utama. Dan kemudian produknya itu juga beragam. Sangat banyak. Jadi makanya kita sebut Maillard reaction products atau produk-produk hasil
reaksi Maillard. Gitu. Jadi produknya banyak. Ditentukan oleh apa ya? Karena tadi asam aminonya juga banyak jenisnya. Gula pereduksi juga banyak jenisnya. Kemudian tingkat pemanasan suhu yang digunakan berbeda-beda. Waktu yang digunakan juga berbeda-beda. Itu akan menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda-beda pula yang kita sebut sebagai Maillard reaction products. Tahapan pertama biasanya dari reaksi Maillard adalah ketika di dalam suatu bahan ada gula dalam bentuk gula pereduksi ya terutama ya. Misalnya adalah glukosa. Kemudian ada asam amino bebas atau gugus amino yang terutama ini adalah dari asam amino bebas meskipun dari protein polipeptida juga ada, tapi reaktivitasnya lebih tinggi yang asam amino bebas. Tapi intinya adalah gugus aminanya ini nanti akan bereaksi dengan gugus karbonil dari gula reduksi ini atau gula sederhana ini. Glukosa dengan asam amino atau dengan amino grup akan membentuk apa? Glikosilamin. Glikosilamin. Yaitu gabungan dari glukosa dan gugus amina. Kita sebut sebagai glikosilamin. Nah, glikosilamin kemudian akan berubah lebih lanjut mengalami tahap isomerisasi menjadi 1,2-enaminol. Menjadi 1,2-enaminol. Dan kemudian akan membentuk terjadi isomerasi itu berarti perubahan struktur gitu ya, perubahan struktur. Strukturnya gugusnya mungkin istilahnya susunan atomnya masih sama, komposisi atomnya, tapi strukturnya gugus-gugusnya berubah. Dan kemudian menjadi Amadori product. Nah, Amadori product ini kita sering sebut sebagai produk intermediat dari reaksi Maillard atau produk antara. Produk antara, namanya produk antara itu berarti adalah ya produk sementara yang nanti akan bisa berubah lebih lanjut, yaitu di tahap ketiga, yaitu adalah kalau dia berada pada kondisi alkali, maka akan menjadi fission product dan redukton. Ini kalau kondisinya cenderung alkali. Tapi kalau cenderung agak asam, maka dia akan menjadi hidroksil metil fulfural atau kita singkat sebagai HMF. Hidroksi metil fulfural. Nah, inilah yang kemudian menjadi pigmen berwarna coklat yang kita sebut sebagai melanoidin. Melanoidin. Nah, hidroksi metil fulfural ataupun melanoidin nanti yang dihasilkan itu nanti akan beragam. Sama-sama warna coklat dalam bentuk melanoidin. Tetapi, nah ini, produk-produk melanoidin ini nanti akan beragam. Bisa berubah menjadi dalam bentuk pirazin. Ini banyak pada produk yang dipanggang ya. Menjadi pirol, kemudian alkilpiridin, asilpiridin, furanons, furan, oksasol, tiopens, dan sebagainya. Nah, senyawa-senyawa ini banyak mengandung gugus aromatis. Nah, ini ya, cikal bakal tadi hidroksi metil fulfural tadi. Ada gugus aromatis. Gugus aromatis inilah yang menyebabkan Maillard reaction product ini memberikan flavor yang khas pada produk tersebut. Aromanya ada yang gurih-gurih gosong, ada yang gurih-gurih enak, gurih-gurih mantap, dan sebagainya. Tapi ini adalah aroma-aroma khas dari produk-produk yang dipanaskan atau dipanggang, yang karena di dalamnya ada gula dan protein. Nah, ini adalah flavor-flavor dari Maillard reaction product. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi reaksi Maillard? Nah, dan ini pula lah faktor-faktor inilah yang nanti bisa kita modifikasi, bisa kita lakukan rekayasa, sehingga kita bisa menghendaki produk seperti apa yang akan kita peroleh dari Maillard reaction product ini. Gitu. Yang pertama misalnya adalah suhu. Suhu ini dia akan terbentuk
cepat pada suhu 150 sampai 260. Ini sangat cepat terjadi untuk pembentukan reaksi maillard, seperti pemanasan gula kelapa itu ya. Nira dari kelapa, nira dari aren kan dimasak itu. Itu suhunya kurang lebih ya di atas 150 derajat itu. Nah, itu dia akan banyak terbentuk reaksi maillard. Dan makin tinggi suhu yang ada, maka reaksi produk yang volatil juga akan makin banyak. Kalau pengen volatilnya banyak, ya suhunya tinggi. Tapi kalau volatilnya itu relatif sedang, tapi warnanya adalah soft, misalnya cukup coklat-coklat muda, ya suhunya jangan terlalu tinggi. Sehingga kan nanti mungkin juga sering kita jumpai gula aren atau gula kelapa, atau sering orang nyebut gula merah ya. Itu tingkat merahnya kan beda-beda. Ada yang coklat agak muda, ada yang coklat agak tua, ada yang sangat coklat bahkan hampir hitam gitu. Itu dipengaruhi terutama oleh suhu dan waktu pemanasannya ini. Ini sehingga bisa kita atur mana yang kita kehendaki, apakah warnanya coklat atau flavornya kuat dan sebagainya. Kemudian jenis dan konsentrasi gula prereduksi. Gulanya ini dari gulanya. Gula prereduksi karena banyak ya, ada glukosa, fruktosa, ribosa, maltosa, galaktosa. Nah, itu banyak. Dari sekian banyak gula prereduksi, ternyata kalau pengen yang reaksi maillard itu terbentuk cepat, ya gunakan gula dalam bentuk ribosa dan galaktosa. Ini ya, ribosa dan galaktosa. Kalau perlu ditambahkan dari luar, tambahkan gula ribosa atau gula galaktosa. Misalnya pengen reaksi maillardnya banyak terbentuk, cepat terbentuk. Karena ini yang reaktif. Dan jangan lupa pula, reaksi maillard juga ditentukan oleh substrat keduanya, yaitu adalah asam amino. Gulanya banyak, tapi kalau asam aminonya sedikit, ya sama saja. Nanti yang ada malah hanya karamelisasi mungkin gitu. Tapi kalau ada asam amino, nah barulah dia akan terbentuk maillard reaction. Sehingga aromanya nanti jauh akan lebih mantap, lebih enak lah ya, daripada hanya sekedar karamelisasi. Nah, asam amino juga beragam nanti, macam-macam. Asam aminonya macam-macam. Nah, kalau pengen reaksinya cepat, gunakanlah lisin, asam amino lisin. Karena ini sangat reaktif. Misalnya kalau kita membuat gula kelapa yang banyak maillard reaction produknya, ya kita tambahkan ribosa atau galaktosa, kemudian tambahkan juga lisin. Atau ribosa dan galaktosa nggak usah lah, karena gula itu kan sudah ya gula merah atau gula aren tadi, gula reduksinya sudah sangat banyak. Asam amino yang biasa yang terbatas, nah kita tambahkan saja dari luar, terutama yang asam amino lisin. Dan pH-nya adalah 6,5 sampai 7, relatif netral ya. Kalau pengen kebalikannya, misalnya reaksi maillard supaya tidak banyak terjadi, saya nggak mau kalau produk saya nanti terlalu coklat. Karena reaksi maillard ini juga masih pro kontra tadi. Ada yang berpandangan bahwa kalau coklat itu banyak senyawa karsinogenik misalnya gitu. Pengen saya nggak usah terlalu coklat. Buatlah pH-nya relatif asam. Buat pH asam, nah maka reaksi maillard akan sedikit yang terbentuk. Itu pula yang menyebabkan kalau misalnya membuat gula merah, tapi kok ditambahkan air jeruk, maka nanti gula merahnya tidak terlalu gosong, tidak terlalu hitam. Itu gula merahnya lebih terang. Itu kalau pengen menghendaki gula merah yang terang, tidak terlalu gelap. Dan AW sekitar 6,5 sampai 7,5 ini optimalnya. Kalau pengen mencegah reaksi maillard, ya AW-nya kita turunkan saja. Kita turunkan. Maka reaksi maillard bisa terhambat. Nah, kemudian apa manfaat dan kerugian dari reaksi maillard? Nah, setiap perubahan ini kan ada positif, ada negatif ya. Positifnya adalah pertama, bisa berperan dalam pembentukan warna, aroma, dan rasa. Itulah kenapa gula aren, gula kelapa itu rasanya bisa mantep, enak gitu ya, hingga disukai. Kalau sekarang banyak diaplikasikan untuk membuat kopi kekinian ya. Kopi
lain hati, janji jiwa, kemudian kopi kenangan mantan. Itu semua mengandalkan adalah gula aren yang memiliki warna, aroma, dan rasa yang mantap sehingga membuat kesan atau memberikan kopi tersebut menjadi enak dan mantap. Bisa menghasilkan komponen antimikroba. Jadi produk melanoidin tadi atau HMF tadi bisa bersifat antimikroba. Bisa membunuh beberapa bakteri. Sehingga kalau sudah mengalami reaksi Maillard, ya biasanya produknya akan lebih awet. Menghasilkan komponen antioksidan. Nah ini bersifat antioksidan atau lebih lengkapnya di sini menghasilkan komponen bioaktif. Bioaktif ini kan luas, terutama adalah imunmodulator, termasuk antioksidan itu juga bagian dari bioaktif. Inilah utamanya. Jadi salah satu mengapa gula aren, gula kelapa dipercaya itu bagus untuk kesehatan, itu karena adalah ini, terbentuknya Maillard reaction product yang bersifat bioaktif. Nah, itulah mengapa banyak orang mulai banyak mengkonsumsi beralih dari gula tebu atau gula sukrosa ke gula kelapa atau gula aren yang di dalamnya ada Maillard reaction product yang bersifat bioaktif. Pertanyaannya adalah bioaktif itu terbentuknya kapan? Seperti apa? Nah itu. Tidak sembarangan kan begitu. Karena kalau salah-salah, Maillard reaction product yang berlebihan, misalnya terlalu gosong, itu justru nanti bisa bertindak sebagai karsinogenik. Itu termasuk tadi kalau ada asam amino asparagin kemudian menghasilkan akrilamid, nah itu malah bisa bertindak sebagai karsinogenik. Nah, untuk menghasilkan senyawa bioaktif hasil Maillard reaction product, ini sudah banyak dilakukan penelitian, ternyata bioaktif dari Maillard reaction product ini terbentuk banyak pada produk intermediate. Ya, jadi pada produk sementara pada reaksi Maillard. Gitu. Dengan kata lain, kalau reaksi Maillardnya ini reaksi Maillard yang sempurna, senyawa bioaktifnya itu tidak terlalu banyak. Karena yang bioaktifnya itu tinggi itu adalah justru pada produk intermediate-nya yang di tahap 2 tadi ya. Pada Amadori produk tadi, nah itu nanti akan terbentuk intermediate produk yang beragam, yang bermacam-macam. Nah, itu yang banyak bertindak sebagai bioaktif. Sehingga kalau mau menghendaki bioaktifnya tinggi sebenarnya ya masaknya atau membuat reaksi Maillard itu jangan sampai terlalu over, jangan sampai gosong itu. Dan kemudian ya tadi tambahkan asam amino. Ini juga rekan saya dulu juga melakukan penelitian disertasinya itu membuat gula kelapa tinggi antioksidan. Dan hasilnya terbukti yaitu dengan cara apa? Menambahkan asam amino bebas ke dalam gula kelapa. Jadi nira dimasak, nah kemudian tambahkan asam amino. Maka akan banyak reaksi Maillard terjadi sehingga banyak senyawa bioaktif terbentuk. Dan kemudian Maillardnya jangan sampai over gosong. Secukupnya saja. Nah itu. Nah kemudian ini mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Berapa suhu yang tepat, berapa waktu yang tepat untuk membuat produk intermediate tadi yang senyawa bioaktifnya paling banyak. Mungkin bisa dioptimasi, sehingga nanti bisa kita ciptakan apakah itu gula aren atau gula kelapa yang super karena mengandung senyawa bioaktif yang tinggi. Tuh. Nah, risiko atau kerugian dari reaksi Maillard, ya ini. Pertama adalah tentu nilai gizi protein turun ya atau habis karena asam aminonya berubah total. Sudah tidak ada lagi asam amino di dalamnya sehingga ya nilai gizi protein
tentu turun. Nah, sehingga Maillard reaction product ini memang tujuannya bukan untuk penyediaan protein, tapi penyediaan flavor, aroma, warna, serta tadi komponen bioaktif. Dapat menghasilkan komponen anti nutrisi, ini terutama kalau Maillard reaction yang berlebihan, terlalu gosong tadi. Itu bisa bertindak sebagai anti nutrisi. Dan bahkan menghasilkan komponen toksik dan karsinogenik. Ini bisa kalau terlalu gosong. Itulah mengapa kalau membuat makanan yang dipanggang, yang di sana ada proteinnya atau dimasak itu, sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Misalnya membuat steak daging ya itu sebaiknya ya jangan terlalu gosong, agak setengah matang, nah itu sudah sebenarnya bagus. Kemudian juga membuat roti panggang atau termasuk juga gula merah tadi, gula merah itu juga sebaiknya jangan yang terlalu merah, karena kalau terlalu merah atau terlalu gelap, nah itu mungkin senyawa bioaktifnya sudah banyak berkurang, malah bisa muncul potensi senyawa toksik ataupun karsinogenik. Nah, kuis ketiga atau kuis terakhir adalah apa manfaat positif dari reaksi Maillard? Nah, ya, semuanya pertanyaan adalah apa manfaat positif? Ya. Yang satu tadi adalah denaturasi protein, yang kedua adalah hidrolisat protein, yang ketiga adalah Maillard reaction product atau reaksi Maillard. Terima kasih semuanya. Perkuliahan cukup sampai di sini. Silakan diikuti perkuliahannya dengan baik, dengan menonton dan dengan seksama. Kemudian jika ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan melalui kolom komentar, baik yang tersedia pada YouTube atau mungkin yang tersedia pada Google Classroom yang nanti digunakan untuk tempat mengupload link YouTube-nya ya. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.